Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lindung latai, salam sujud kerendam malempang. Adil kata lino, baca rumin keserga, basengat kajubata. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bapak Dr. Asep Kurnia. Beliau adalah staf ahli bidang penggotaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dari Jakarta. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Kakanwil. Selamat datang, Pak, di Terima kasih. Kota Palangkaraya, kota cantik katanya, Pak. Jadi kami berharap dengan kedatangan Bapak hari ini menambah sumringah kota Palangkaraya yang cantik katanya. Izin, Pak, dengan kedatangan Bapak di sini, mungkin hari yang kedua, ketiga mungkin Pak ini yang datang ke Kalimantan Tengah. Iya, terima kasih Pak Kakanwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan juga penyambutan yang sangat baik dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah. Kali ini saya ke Kalteng ini mungkin sudah yang ketiga kali ya. Jadi sebelumnya saya pernah ke sini pada saat Pak Kakanwilnya Pak Bambang Widodo ya. Lalu juga kalau tidak salah saat penguatan dari Satgas Saber Pungli, karena kebetulan pada saat itu saya sebagai Pokja pencegahan ya, sehingga saya harus mensosialisasikan kepada para aparat penegak hukum di seluruh Indonesia, mungkin juga termasuk di Kalimantan Tengah ini. Dan kali ini saya ke sini dalam kapasitas saya memberikan penguatan terkait dengan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Luar biasa, prestasi beliau yang sangat banyak dalam tugasnya, macam-macam beliau ini, dari Saber Pungli, sebelumnya juga kepala BPSDM, Pak ya. Iya, betul. Jadi saya dulu pernah jadi staf beliau di BPSDM 1 tahun. Jadi banyak inovasi beliau yang luar biasa untuk perkembangan BPSDM kita di Kementerian Hukum dan HAM. Ada prestasi-prestasi di bidang reformasi birokrasi ini juga lah, makanya beliau sekarang terpilih menjadi staf ahli bidang reformasi birokrasi. Beliau juga banyak menciptakan aplikasi di BPSDM, sudah banyak juga nilai-nilai yang diterima di BPSDM itu banyak sekali Pak ya prestasi Bapak di kegiatan-kegiatan UKOM yang kita sudah mempunyai sertifikasi yang luar biasa banyak sekali di Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu Pak, kami pengen tahu nih Pak, sebagai staf ahli menteri bidang reformasi birokrasi, otomatis kan kita Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dan beberapa satker, kami ada 5 Pak yang sudah mendapat WBK, termasuk Kanwil Kementerian Hukum ini WBK, 3 menuju WBM. Nah, untuk itu kami mohon trik-triknya Pak, gimana kira-kira agar UPT-UPT lain ini bisa WBK itu Pak. Iya, baik. Pertama tentunya saya selamat ya kepada Kanwil Kalimantan Tengah yang ada beberapa yang sudah meraih WBK menuju WBBM. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa karena saya juga dulu termasuk salah satu yang menggagas untuk pembangunan zona integritas ya, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya juga dulu yang bersama-sama dengan tim dari Inspektorat Jenderal membuat lembar kerja evaluasinya, dan itu sangat rigid sekali Pak Kakanwil ya, dan kadang-kadang membosankan juga gitu. Artinya bahwa pencapaian itu menurut saya suatu hal yang sangat baik ya, cuma memang di dalam prosesnya terutama dari WBK ke WBBM ini ya sekarang ini makin ketat ya, makin ketat artinya harus benar-benar bahwa satker tersebut merupakan satker yang wilayah birokrasi bersih dan melayani ya di situ. Nah, ada beberapa trik yang bukan trik sebetulnya yang bisa dilaksanakan oleh Kanwil dalam kapasitasnya sebagai satker yang bisa diajukan ke WBBM
termasuk juga kapasitas Kanwil sebagai tim kerja yang membina kepada satuan kerja yang di bawahnya. Nah, bagi mereka yang belum memperoleh WBK di wilayah kantor wilayah Kalimantan Tengah, ada beberapa satker mungkin di imigrasi, pemasyarakatan. Ini bagaimana supaya mereka juga bisa mencontoh yang sudah meraih WBK. Gitu. Contohnya gimana? Itu dengan melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, Pak Kanwil tinggal tugaskan kepada para kepala satkernya, nggak usah jauh-jauh bikin studi bandingnya sampai ke Jawa, sampai kemana, tapi lihat aja yang di sini yang sudah meraih WBK seperti apa. Nah, cuma kalau yang WBBM mungkin karena belum ada di sini yang WBBM, ya tentu harus bisa juga kita lihat ya mana saja yang signifikansinya sama dengan ini. Misalkan Kanwil ini didorong dari WBK ke WBBM, harus dilihat Kanwil mana yang sudah memperoleh WBBM. Baru Pak Kanwil bisa melakukan studi banding atau ATM, amati tiru mandiri, tiru modifikasi di Kanwil yang sudah WBBM itu. Jadi sama ininya, equal gitu. Nah, jangan ngambil WBBM yang satkernya tidak sama. Nah, tapi kalau imigrasi yang sudah WBK, imigrasi menjadi WBBM, lihat satker imigrasi yang sudah WBBM mana. Pak Kanwil boleh tugaskan supaya mereka bisa melakukan kunjungan, amati, tiru, modifikasi. Nah, inilah salah satu bagaimana untuk mempercepat proses meraih WBK dan WBBM. Tapi saya juga ingin mengingatkan pada teman-teman ya bahwa kontestasi WBK WBBM ini baik ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana WBK WBBM ini bisa meresap ke sanubarinya para pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Percuma kita sudah WBK, percuma kita sudah WBBM, tapi masyarakat masih menganggap bahwa layanan yang diberikan oleh satker tersebut jauh dari harapan. Ya, nah makanya mohon Pak Kanwil bisa mendorong bahwa WBK WBBM ini jangan dijadikan beban, tapi ini dijadikan sebagai satu hal yang harus kita lakukan ya sebagai ASN dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu saya pikir inti dari WBK WBBM. Ya baik Pak, ini sangat menarik Pak. Sebenarnya WBK WBBM itu sebenarnya dari hatinya, dari kita ASN semua. Betul. Bagaimana kita memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Memang itu diamanatkan oleh undang-undang dari seluruh satker, baik itu imigrasi, pemasyarakatan. Sebenarnya kita ada pelayan masyarakat. Jadi sebagai pegawai negeri sipil ini kita melayani masyarakat luas yang banyak kepentingannya di pemerintahan. Jadi kita dorong dari hati ke hati ya Pak ya. Betul. Bagaimana kita membina, bagaimana kita memberikan pelayanan, bagaimana kita bersosialisasi dengan warga masyarakat agar apa kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Betul. Jadi pemerintah nanti bisa dianggap mumpuni dan menyesuaikan apa hadir yang di situ masyarakat. Pemerintah. Itu dia Pak. Nah, ini Pak yang saya perlu ketahui juga dari Bapak. Kira-kira menurut Bapak yang menyusahkan atau membuat susah kita untuk implementasikan WBK itu gimana sih Pak sebenarnya gitu? Yang membuat susah apa? Implementasi untuk WBK itu dari satker itu. Kenapa agak susah sekali kita? Kami dari 20 satker ini loh Pak sudah berusaha mengajukan balik. Saya ini dengan kadip-kadip itu sudah menyeluruh untuk agar mereka monef ke seluruh UPT-UPT yang ada di Kalimantan Tengah. Kami ada 20 satker Pak. Dari Palangkaraya sampai ke Sukamara namanya itu sekitar 13 jam perjalanan darat Pak kami ke sana. Tadi seperti Bapak lihat di Kanwil tadi mungkin sinyalnya agak hidup turun, itulah kendala di kami Pak. Tapi dengan semangat dan teman-teman bisa menggunakan WhatsApp atau menggunakan IJ, mereka tidak tertinggal dari rekan-rekan yang ada di Palangkaraya Pak. Makanya menurut Bapak kira-kira bagaimana kita mendorong agar UPT ini tidak merasa rendah atau tidak merasa kurang karena keterbatasan internet yang ada di UPT, sehingga mereka bisa memacu mengikuti UPT-UPT yang sudah WBK gitu. Jadi ada beberapa hal ya. Jadi
banyak teman-teman yang di daerah ini masih berpatokan dalam pemenuhan dokumen, ya. Jadi WBK ini kan rigid, ya. Misalkan terkait dengan peningkatan pelayanan publik, apa inovasi yang sudah diberikan dalam pelayanan publik, lalu bagaimana dokumentasinya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kakanwil ke saya, ya, misalkan ada namanya obsesi, ya, obrolan sekitar reformasi birokrasi. Disampaikan dalam bentuk juga ada dokumen. Ini jarang. Orang biasanya bikin inovasi, ya sudah inovasi saja, begini tanpa ada dokumentasinya, ada panduannya. Nah, ini yang menurut saya menarik, dan ini sebetulnya yang diinginkan di dalam ZI tersebut. Cuma memang ini jadi rigid, ya. Misalkan rapatnya harus dikumpulin, lalu tanda tangan kehadirannya harus dikumpulin, tulisnya, kan ini capek sebetulnya. Ya memang capek. Tapi bagaimana supaya ada tim kerjanya itu bisa berfungsi di sana itu. Jadi tim kerjanya ini kita gerakan, tim kreatifnya juga digerakkan, dan ujung-ujungnya kreativitas atau inovasi ini diberikan kepada masyarakat itu sendiri, kemudahannya. Simpel saja. Ya, yang pasti Pak, kita dream team Pak. Semua saling berhubungan, semua saling keterkaitan antara Pokja satu, Pokja berikutnya, otomatis kan saling berhubungan. Betul. Nah, yang perlu saya pelajari kira-kira menurut Bapak, kami nanti kira-kira ke depannya agar seluruh satker ini bisa WBK UBM, gimana Pak? Trik-triknya gitu Pak. Oke, jadi mungkin kalau WBBM nanti yang akan menilai kan dari Kemenpan, ya, dan untuk WBK saya dengar nanti yang akan menilai dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi udah mulai, karena Menpan juga mungkin agak kerepotan juga karena seluruh satuan kerja, ya, seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia ini semua ini sekarang arahnya ke WBK dan WBBM. Ya, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah terkait dengan mindset, ya. Makanya tadi di awal saya harus sama persepsi dulu nih. Nanti Pak Kakanwil harus sama persepsinya dengan kepala satker. Benar enggak nih mau menjadi satker yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi? Nggak gampang itu. Ya, tadi ada kemauan Pak, ya. Iya. Yang utamanya kemauan betul dari KUPT-nya agar betul-betul dia bisa mengkoordinir semua pegawainya agar benar-benar satu mindset, satu kata tadi. Satu persepsi. Betul Pak. Satu frekuensi. Iya, itu dia Pak. Jadi personal approach-nya dari KUPT ke stafnya agar betul bisa memahami dan mumpuni apa itu WBK. Iya. Gitu. Karena dengan WBK ini, ya mohon maaf, hal-hal yang sifatnya pelanggaran, penyalahgunaan ini nanti ini akan terkikis di situ, dan kalau orang berada di situ terganggu pasti. Kalau terganggu dia bisa melakukan perlawanan malah. Yang biasanya dia mendapatkan sesuatu sekarang menjadi tidak mendapatkan sesuatu. Jadi diawali persamaan persepsi dulu dari kepala satkernya dengan jajarannya. Benar nggak nih kita siap mau jadi WBK? Kalau siap jadi WBK, ayo kita sama-sama. Nah, tentunya kepala satkernya selain dia juga yang menjadi penggerak, dia juga harus menjadi role modelnya. Role model untuk WBK ataupun untuk WBBM. Kalau tidak seperti itu, ya masih ada dalam tanda kutip penyalahgunaan di sana, jangan harap bisa meraih WBK WBBM, karena sekarang bisa ditelusuri dengan berbagai cara, ya, oleh pusat, ya, terkait dengan kegiatan yang ada di wilayah maupun yang ada di satker-satker yang lainnya. Luar biasa, dapat ilmu pengetahuan yang sungguh signifikan kita hari ini. Makasih Pak. Terima kasih semuanya para pemerhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.